Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Bapak presensi dulu ya. Adakah dari teman-teman atau teman-teman kalian yang izin sakit, izin ada kepentingan keluarga atau tanpa keterangan? Tidak ada? Masuk semua? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang izin sakit, tidak ada yang izin ada keperluan atau tanpa keterangan, sungguh hebat sekali. Nah, Bapak tadi waktu masuk kelas terus lihat anak-anak itu sepertinya kok loyo, lemah, letih, lesu, atau lemah, letih, lesu itu karena apa ya? Karena memang jam-jam rawan habis zuhur ini jam-jam ngantuk, atau sebelum ini pembelajaran apa? Fisika, Pak. Fisika. Oh, pantas berarti sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdiri dulu yuk, biar otak dari anak-anak nanti fresh dan materi yang Bapak sampaikan bisa anak-anak serap dengan baik. Ayo, berdiri dulu yuk anak-anak. Seperti biasa ya, tangannya di atas seperti ini. Kita nyanyi sambil menggunakan gerakan tangan, sambil tes konsentrasi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Nah, baik, tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, sekarang duduk, anak-anak duduk. Nah, kalau seperti ini kan Bapak mau ngajar juga enak. Anak-anak juga nantinya bisa menerima materi yang Bapak sampaikan. Nah, seperti janji Bapak pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini kita akan membahas apa, anak-anak? Adakah yang masih ingat janji Bapak kemarin waktu pertemuan hari Rabu? Ada yang masih ingat? Ayo, salah satu menyebutkan. Ayo, Nadia, apa Nadia? Proposal penelitian, Pak. Nah, betul sekali. Nah, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian. Nah, proposal penelitian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian itu ada dua. Yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Karena kita sedang belajar bahasa Indonesia, maka proposal penelitian yang relevan adalah proposal penelitian kualitatif. Nah, tujuan dari anak-anak mempelajari proposal ini apa? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini apa? Ada yang tahu? Belum? Nah, baik, Bapak sampaikan ya. Jadi, ada dua tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi isi dari setiap unsur-unsur yang ada dalam proposal penelitian kualitatif. Yang kedua, anak-anak dapat menyimpulkan isi keseluruhan dari proposal penelitian kualitatif. Seperti itu. Nah, ada sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Baik, materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu menganalisis isi dari setiap unsur-unsur yang terdapat dalam proposal penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu menyimpulkan keseluruhan isi yang terdapat dalam proposal penelitian kualitatif. Bapak ulangi sekali lagi ya. Jadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dari setiap unsur-unsur yang ada dalam proposal penelitian kualitatif. Yang kedua adalah
menyimpulkan keseluruhan isi yang terdapat dalam proposal penelitian kualitatif. Nah, sebelum Bapak menjelaskan kedua materi tersebut, silahkan anak-anak bisa membaca contoh proposal penelitian yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Silahkan anak-anak bisa membuka HP anak-anak untuk membaca proposal penelitian yang telah Bapak sampaikan di WhatsApp group. Apakah anak-anak sudah selesai membacanya? Sudah? Baik, kalau sudah selesai membacanya, silahkan dari salah satu perwakilan kelas ini bisa menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam proposal penelitian yang telah kalian baca. Ayo, silahkan. Siapa yang berani menjawab? Ya, silahkan Adi. Judul, identitas, abstrak, Ya. latar belakang masalah, Betul. metode, Ya. pembahasan, simpulan saran, Betul. daftar pustaka. Nah, betul sekali Adi. Jadi, unsur-unsur yang terdapat dalam proposal penelitian yang telah kalian baca yaitu meliputi yang pertama judul, yang kedua yaitu identitas, yang ketiga abstrak, yang keempat yaitu latar belakang masalah, yang kelima metode, yang keenam pembahasan, yang ketujuh simpulan dan saran, dan yang kedelapan daftar pustaka. Nah, betul sekali. Nah, apakah anak-anak sudah tahu pengertian dari setiap unsur-unsur tersebut? Belum? Nah, baik, Bapak coba jelaskan pengertian dari setiap unsur-unsur tersebut. Baik, jadi Bapak coba jelaskan ya pengertian dari setiap unsur-unsur yang terdapat dalam proposal penelitian. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul ini berisi tentang topik yang diangkat dalam penelitian. Nah, dalam pembuatan judul itu setidaknya harus memuat dua prinsip. Yang pertama rasional dan padat. Rasional berarti judul yang dibuat itu harus bisa diterima oleh akal sehat, atau dengan kata lain judul yang dibuat harus masuk akal. Yang kedua adalah padat. Nah, padat ini berarti bahwa judul yang dibuat itu harus lugas, hemat kata, dan tidak bertele-tele. Jadi ketika seorang peneliti membuat judul, diharapkan pembaca dapat langsung menangkap maksud dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua adalah identitas. Nah, identitas ini biasanya berisi tiga hal. Yang pertama yaitu nama penulis, yang kedua institusi penulis, dan yang ketiga adalah email dari penulis. Yang selanjutnya adalah abstrak. Yang ketiga adalah abstrak. Nah, abstrak ini berisi ringkasan penuh dari keseluruhan isi penelitian yang ada. Jadi abstrak ini biasanya memuat tentang latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian yang dilakukan, kemudian hasil penelitian yang dilakukan. Nah, jadi seperti itu ya abstrak. Yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Seperti judulnya saja, seperti namanya saja adalah latar belakang masalah, maka dalam unsur ini penulis biasanya mengungkapkan alasan-alasan mengapa penulis mengangkat topik tersebut untuk diteliti. Jadi ada alasan tertentu mengapa penulis ingin menyelesaikan topik yang diangkat tersebut. Nah, alasan-alasan tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah ini biasanya juga memuat tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah cara yang digunakan penulis untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, jadi dalam sebuah penelitian untuk memecahkan masalah itu tidak menggunakan cara yang asal-asalan. Tentunya karena ini adalah proposal penelitian yang sifatnya ilmiah, tentunya ada sistematika tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menjelaskan sistematika penyelesaian masalah tersebut? Maka akan
dituangkan dalam metode penelitian ini. Nah, dalam metode penelitian juga memuat dua unsur, yaitu data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini biasanya diperoleh dari topik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Nah, yang keempat adalah pembahasan. Nah, seperti namanya saja pembahasan. Jadi, dalam unsur ini peneliti berusaha untuk mengupas tuntas atau menyelesaikan masalah-masalah yang diangkat dalam topik penelitiannya. Jadi, dalam pembahasan ini peneliti berusaha untuk menyelesaikan masalah yang telah diangkatnya menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti kita ketahui sendiri bahwa di dalam pembahasan ini biasanya peneliti menuliskan secara detail bagaimana cara menyelesaikan masalah, mengungkapkan fenomena-fenomena yang diangkat dalam topik tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah simpulan dan saran. Nah, dalam bagian simpulan dan saran ini biasanya simpulan itu berisi tentang ringkasan dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Karena pembahasan itu biasanya panjang. Nah, dalam simpulan ini pembahasan itu diringkas kembali dalam bentuk poin-poin yang ringkas. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah saran. Nah, saran ini bersifat himbauan dan ajakan dari penulis kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tersebut. Nah, tentunya dalam melakukan sebuah penelitian, penulis mengalami kendala atau mengalami hal lainnya. Nah, hal-hal tersebut bisa disampaikan penulis kepada pembaca maupun ke peneliti setelahnya itu di bagian saran ini. Nah, saran ini biasanya bersifat himbauan dan ajakan. Nah, yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi tentang daftar-daftar teori atau argumentasi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan masalah. Nah, bedanya proposal penelitian dengan tulisan fiksi lainnya adalah di teori ini, di daftar pustaka ini. Nah, penulis dalam menyusun argumentasinya itu harus didasari dengan teori-teori yang ada atau dengan pendapat-pendapat ahli agar argumentasi yang dibangun oleh penulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkan argumentasinya tersebut, maka penulis menyantumkan daftar pustaka atau daftar rujukan dalam proposal penelitian ini. Baik, materi yang selanjutnya adalah cara menyimpulkan keseluruhan isi dari proposal penelitian. Nah, ada beberapa cara yang dapat anak-anak lakukan dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari proposal penelitian. Yang pertama yaitu membaca proposal. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak dalam menyimpulkan apapun itu. Yang anak-anak perlu lakukan adalah membaca keseluruhan isi dari yang akan disimpulkan tersebut. Nah, sebaiknya dalam membaca ini anak-anak tidak hanya cukup membaca satu kali saja. Paling tidak harus membaca sekitar 2-3 kali. Tujuannya apa? Karena pembacaan yang kedua itu biasanya bisa menangkap apa yang terlewat dalam pembacaan yang pertama, dan pembacaan yang ketiga itu akan menambah pemahaman dari pembacaan yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi idealnya itu anak-anak bisa membaca 3 kali proposal penelitian yang anak-anak ingin simpulkan. Yang kedua adalah menentukan isi setiap unsur proposal penelitian. Nah, Bapak kan tadi sudah menjelaskan ya unsur-unsur dari proposal penelitian. Nah, jadi anak-anak diharapkan dapat menentukan isi dari setiap unsur proposal penelitian itu apa. Nah, ini penting sekali ya. Nah, isi dari setiap unsur penelitian ini bisa anak-anak tuliskan dalam bentuk kalimat singkat saja.
kalimat, ya sekitar 2 sampai 3 kalimat atau cukup 1 kalimat saja tidak apa-apa. Yang penting kalimat tersebut bisa mewakili keseluruhan isi, bisa mewakili isi dari setiap unsur proposal penelitian. Nah, yang ketiga adalah merangkai isi dari setiap unsur proposal penelitian. Nah, tadi kan anak-anak sudah menentukan atau menyimpulkan isi dari setiap unsur proposal. Nah, langkah selanjutnya isi dari setiap unsur proposal yang 2, 3 atau 1 kalimat tersebut anak-anak rangkai menjadi sebuah paragraf yang padu. Seperti itu ya. Jadi isi dari setiap unsur-unsur proposal penelitian yang sudah anak-anak simpulkan tadi, anak-anak rangkai menjadi sebuah paragraf yang padu. Terus yang keempat adalah membandingkan simpulan yang anak-anak buat terhadap proposal yang sudah anak-anak baca. Jadi ketika anak-anak sudah selesai membuat keseluruhan isi simpulan, anak-anak harus membandingkan simpulan tersebut dengan proposal aslinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa simpulan yang anak-anak buat itu sejalan dengan proposal yang dibaca atau yang disimpulkan. Jangan sampai nantinya simpulan yang telah anak-anak buat itu bertentangan atau bertolak belakang dengan proposal yang asli. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya, untuk fungsi membandingkan itu agar untuk mengkonfirmasi bahwa simpulan dari yang telah anak-anak buat itu sejalan dengan proposal yang ada. Nah, itu ya anak-anak penjelasan dari Bapak terkait materi unsur-unsur yang terdapat dalam proposal penelitian dan cara untuk menyimpulkan keseluruhan isi dari proposal penelitian. Adakah yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Adakah yang dirasa kurang paham? Penjelasan Bapak tadi ada yang belum jelas? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, sekarang Bapak akan bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, karena ini sudah ada 4 baris meja, jadi sebelah kanan kelompok 1, setelahnya kelompok 2, yang tengah kelompok 3, dan pojok paling kiri kelompok 4. Nah, jadi setelah ini silakan anak-anak berkelompok, dan setelah berkelompok Bapak nanti akan membagikan 4 proposal penelitian yang berbeda. Jadi antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 nantinya akan menganalisis isi dari proposal penelitian yang berbeda. Nah, tugas hari ini seperti itu ya, adalah menganalisis isi dari proposal penelitian. Nah, silakan anak sekarang berkelompok dulu. Bapak silakan anak berkelompok dulu. Baik, sudah berkelompok. Silahkan buka HP kalian. Bapak sudah kirimkan file proposal penelitian, 4 proposal penelitian. Silahkan anak-anak analisis isi dari 4 proposal penelitian tersebut. Baik, anak-anak, karena waktu pembelajaran bahasa Indonesia kurang dari 10 menit lagi, jadi Bapak akan mencoba untuk menyimpulkan jalannya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu unsur-unsur dari proposal penelitian itu meliputi judul, yang kedua identitas, yang ketiga abstrak, yang keempat latar belakang masalah, yang kelima metode, yang keenam pembahasan, yang ketujuh simpulan dan saran, dan yang kedelapan adalah daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, kesimpulan yang selanjutnya adalah cara untuk menyimpulkan keseluruhan isi dari proposal penelitian itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu membaca proposal penelitian 2-3 kali. Yang kedua adalah menentukan isi dari setiap unsur-unsur dari proposal penelitian. Yang ketiga, merangkai isi dari setiap unsur-unsur proposal penelitian menjadi sebuah paragraf.
Dan yang keempat adalah mengkomparasikan atau membandingkan hasil simpulan anak-anak dengan proposal aslinya agar simpulan yang telah dibuat anak-anak itu bisa sejalan dan tidak bertolak belakang dengan proposal aslinya. Seperti itu ya anak-anak. Kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak sangat mengapresiasi dari keaktifan anak-anak saat mengikuti pembelajaran. Bapak harap semangat ini tetap anak-anak bawa pada pembelajaran kita berikutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kelompok dari kegiatan tadi. Nah, tadi kan anak-anak sudah berkelompok dan sudah membahas tentang isi dari setiap proposal penelitian yang telah Bapak bagikan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, tugas dari anak-anak adalah maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Seperti itu ya. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, baik, kalau sudah cukup, Bapak akhiri. Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, makan makanan yang bergizi agar anak-anak tetap sehat. Bapak akhiri ya, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.